raknya. Jadi bersih, itu menjadi satu unsur yang memang membedakan retail modern dengan tradisional trade. Yang kedua tentang planogram. Seni dan ilmu menyusun bagaimana produk diletakkan dan di mana alamat displaynya. Kemudian ada display, bedanya dengan planogram. Planogram itu teoritisnya, kalau display itu prakteknya. Jadi planogram display sebetulnya masih satu kesatuan, termasuk juga dengan label press. Ini yang menjadi satu kesatuan tentang informasi produk. Planogramnya cara bacanya ada, alamatnya sudah ada, cara nyusunnya bagaimana, eksekusi displaynya, kemudian pasang label price untuk identifikasi produknya. Kemudian ada tentang sewa di toko. Ini juga ruang lingkup tentang penataan, di mana ada beberapa sarana di toko yang bisa disewakan untuk dipajang atau di display item-item memang sewa. Kemudian ada ada in-store, ada out-store, ada sewa yang di dalam toko, ada yang di luar toko. Kemudian ada produk groceries, kita membedakan bahwa yang kita sediakan kebutuhan pokok sehari-hari kita bedakan dua kategori besar, food dan non-food. Bagaimana caranya untuk bisa mengetahui semua produk yang kita jual, sebab begitu banyak produk Bapak Ibu di toko, ada 3.600 sampai 4.000 item di toko yang tidak mungkin dihafal begitu ya. Tapi wajib tahu kita jualan apa. Karena nggak mungkin kita nggak tahu, ditanya sama konsumen jual produk apa, ternyata nggak tahu produknya. Itu ya hal yang paling tidak diperbolehkan dan memang harus tahu. Dan bagaimana tadi nanti pendekatannya, bagaimana produk groceries ini bisa dikenali. Kemudian yang terakhir terkait Max Display. Dari awal tadi aktivitas personal di toko sudah beberapa kali ngomong spill Max Display. Nanti ada sedikit gambaran tentang penggunaannya seperti apa. Kita masuk ke yang pertama, bicara kebersihan. Ini sudah hal yang paling basic, mutlak, dari mulai kebersihan kaca yang tempat lalu lalangnya konsumen keluar masuk, kebersihan lantai, menyapu, kesehariannya mungkin kalau di rumah itu dari dalam rumah keluar, tapi kalau di toko itu dari depan, dari area sales ke belakang, malah terbalik begitu ya. Jadi harus bersih kolongnya, harus bersih lantainya, tidak boleh ada kotoran dan segala macam, itu juga memang ada inisiasi yang memang konteksnya bersih. Kemudian ada juga rak dan produknya, itu memang wajib dibersihkan setiap hari, tergantung dari jadwal esok parsial esok hari. Sederhananya begini, kalau ada jadwal esok parsial di toko untuk SO rak berapa besok, contohnya tak 25, lihat di komputer SO rak 26 itu, tanggal 26 itu rak 1, 2, 3 misalkan. Berarti yang dibersihkan tanggal 25 adalah rak 1, 2, 3. Bukan hanya bersih produknya, barangnya, planogramnya juga harus sesuai, label pressnya juga harus sesuai, FIFO-nya juga harus diurutin, barang yang sama yang stok di gudang juga harus dirapikan, biar besok saat SO itu sudah betul-betul mudah dicari dan mudah dihitung. Di kebersihan ini, hanya ini yang perlu diperhatikan, kacanya, lantainya, dan rak serta produknya. Bisa dipahami Bapak Ibu untuk kebersihan? Aman? Bisa. Ya. Poin kedua tentang planogram. Jadi setelah bersih tokonya, lantainya, kacanya, raknya, barangnya, sekarang nyusun planogramnya gitu ya. Planogram itu apa? Definisi sederhananya adalah menunjukkan penempatan produk di rak-rak toko untuk memaksimalkan sales toko. Besok kita belajar tentang cara meningkatkan sales toko, dan ini di-spill. Salah satu caranya, bagaimana caranya meningkatkan sales toko adalah dengan display sesuai planogram. Karena apa? Karena memang sudah dilakukan simulasi dulu di departemen divisi merchandiser terkait produk ini, berbeda dimensi, berbeda ukuran, berbeda rasa, berbeda bentuk, berbeda manfaat, maka displaynya pun betul-betul disesuaikan. Goals tujuan akhirnya bukan hanya mudah saja dicari dan konsumen menemukan produk, tapi juga untuk meningkatkan dan memaksimalkan sales di toko. Semakin mudah barang ditemukan, semakin mudah dapat informasi produknya yang jelas, maka akan semakin mudah terjadinya penjualan. Rak di display itu ada beberapa komponen untuk bisa dibuat bagaimana cara kita menyusun produk di rak begitu ya. Sarananya dan namanya rak. Tempat displaynya itu namanya rak. Yang Bapak Ibu mungkin di business center masing-masing sudah ada rak juga. Sudah ada Bapak Ibu? Karawang, Cianjur, Gorontalo, rak display di business centernya sudah ada? Ada Pak. Ada ya. Itu Ada. mungkin gambaran umumnya secara itu. Bagaimana cara menyusun planogramnya? Baik, cara menyusun planogramnya seperti apa? Tentu akan diperlihatkan dulu bagian-bagiannya gitu ya. Ada bagian back mesh yang mana, ada bagian dua tiang kaki yang mana, shelving yang mana, bracket yang mana, sehingga layaknya satu shelving sarana buat displaynya betul-betul berdiri. Toko tidak akan pernah bisa untuk bisa memberikan pelayanan konsumen kalau sarana ini tidak ada. Bahkan saking pentingnya rak ini menjadi hal yang paling
wajib ada di toko. Sebab kalau tidak ada, jualannya mungkin kayak warung tradisional lagi, digelar begitu aja tanpa rak. Justru rak ini yang membedakan modern trade dengan tradisional. Kalau ada gambar rak seperti ini dan ada bagian-bagiannya, maka Bapak Ibu harus tahu karena nanti juga di praktek hari kedua. Praktek hari kedua di spill untuk bongkar dan bisa merakit rak gitu ya, merakit rak dari mulai di bawah semua sampai nanti berdiri raknya seperti apa, nanti ada prakteknya di hari kedua pas offline. Kalau saya tanya ini namanya apa ini? Bagian yang saya tunjukin ini namanya apa Pak, Bu? Ambalan bukan, Pak? Oh, yang ini tuh. Shelving, jadi tempat displaynya. Ya, kemudian yang ini, yang berlubang-lubang ini di pinggir, ini yang di pinggir lubang-lubang namanya apa? Bracket bukan? Lubang shelvingnya, gitu ya. Bukan tebak-tebak buah manggis ini ya, tapi nanti bisa paham satu-satu. Yang ini yang di belakang, yang tempat jaring-jaring di belakang namanya apa? Yang jaring-jaring di belakang ini namanya apa? Ini back mesh atau RAM yang di belakang nih, jaring-jaring yang di belakang. Kemudian yang ini adalah kuping tempat naruh shelvingnya itu namanya apa Bapak Ibu? Halo? Halo? Apa? Apa Bapak Ibu yang tempat ini loh, tempat buat naruh shelvingnya ini, kupingnya dia ini? Namanya? Bracket. Ya, betul ya, namanya bracket ya. Yang terakhir yang bawah ini namanya tiang kaki. Cuma ini bagian-bagiannya Bu, cuma ada 5 gitu ya. Yang mana tiang, yang mana bracket, yang mana lubang shelving, yang mana shelving, yang mana backmesh. Karena kalau tidak memahami bagian komponen rak, nanti akan menyulitkan saat mendisplay produknya. Jadi saya bilang planogram itu teorinya, prakteknya nanti pas displaynya. Saya sedikit ada video terkait cara merakit rak. Nanti tolong diperhatikan Bapak Ibu. Nanti juga itu bakal dipraktekkan saat Bapak Ibu praktek 3 hari gitu ya. Selamat datang di video tutorial merakit rak. Simulasi merakit rak. Pertama, siapkan 2 tiang kaki. Itu tiang kaki. Kemudian, kaitkan backmesh untuk menyatukan tiang kaki kiri dan tiang kaki kanan. Ram backmeshnya disatukan. Pasang shelving dasar terlebih dahulu untuk memperkuat tiang kaki tersebut. Pasang bracket dan shelving sesuai aturan lubang shelving di dalam planogram. Ada lubang shelvingnya. Cara baca lubang shelving sesuai planogram adalah dari atas ke bawah. Setelah rak tersusun, display produk sudah bisa dilakukan dengan tetap memperhatikan aturan planogram. Terima kasih, selamat belajar. Oke, kira-kira seperti itu Ibu gambarannya Bapak ya. Nanti praktek begitu juga di kelas offline. Kita lanjutkan di planogram cara bacanya begitu ya. Jadi semua cara menyusun planogram ini satu standarnya di Alfamart semuanya dari kiri ke kanan. Jadi semuanya mengarah dari satu arah yaitu dari kiri ke kanan. Semua rak. Dimanapun kita menghadap rak, semua cara menyusun awalnya dari kiri ke kanan. Gitu ya.
Bagaimana cara menyusun